Shalom, perkenalkan nama saya Irfan Yoga, NIRIM 2020-2022-9051, Prodi Teologi Kristen, Fakultas Teologi dan Sosiologi Kristen, Angkatan 22. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana teori hermeneutika menurut Paul Ricoeur. Sebelum menjelaskan lebih jauh, saya akan memperkenalkan dulu tentang siapa itu Paul Ricoeur dan beberapa hal-hal yang dicapai oleh Paul Ricoeur. Yang pertama, Paul Ricoeur adalah seorang filsuf Prancis yang dikenal karena kontribusinya dalam bidang hermeneutika, fenomenologi, dan filsafat, serta filsafat eksistensial. Paul Ricoeur ini lahir pada tanggal 27 Februari 1913. Dan kemudian ia meninggal pada tanggal 20 Mei 2005. Nah, pada jadi mengenai karir yang dicapai oleh Paul Ricoeur, pada tahun 1933, Paul Ricoeur memperoleh gelar lisensi de filosofi. Selanjutnya, pada tahun 1935, ia memperoleh agregation de filosofi dari Universitas Sorbonne dan dengan gelar Doktor des Lettres atau Doktor Bidang Kesusastraan, yaitu sekitar tahun 1950. Paul Ricoeur diangkat menjadi profesor filsafat di Universitas Sorbonne pada tahun 1956. Akan tetapi pada sekitar tahun 1966, dia memilih menjadi dosen di Nanterre, yang merupakan perluasan dari Universitas Sorbonne itu. Kemudian selain itu, Paul Ricoeur juga menjadi profesor tamu pada Universitas Chicago, itu sekitar tahun 1973. Nah, pada periode ini dia banyak menggeluti masalah filsafat bahasa dan masuk lebih dalam mengenai pada dialog tentang hermeneutika. La Métaphore 5 adalah salah satu buku karya Paul Ricoeur yang diterbitkan pada tahun 1975, di mana dalam buku itu banyak sekali berisikan tentang menganalisis pengoperasian metafora sehingga menjadi lebih hidup. Nah, di sini ada beberapa poin kunci mengenai teori-teori yang dikemukakan oleh Paul Ricoeur, di mana yang pertama itu yaitu hermeneutika. Seperti diketahui bahwa Paul Ricoeur ini sangat tertarik pada hermeneutika, yang merupakan penafsiran tentang teks atau makna. Dia berusaha untuk mengembangkan metode penafsiran yang memungkinkan kita untuk memahami makna dalam teks secara lebih mendalam. Kemudian hal yang kedua yaitu konsep makna, di mana salah satu konsep sentral dalam pemikiran Ricoeur adalah makna yang bermakna atau meaning that makes sense. Ricoeur juga ini berpendapat bahwa makna sejati terletak dalam pemahaman yang mendalam dan kontekstual, di mana makna itu tidak hanya ada dalam kata-kata sendiri, tetapi dalam cara kita mengaitkan dan memahami kata-kata tersebut dan bagaimana kita melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga yaitu narasi. Ricoeur juga mengembangkan pemikiran tentang narasi, di mana bagi Ricoeur narasi adalah cara penting untuk memahami diri kita sendiri dan dunia yang ada di sekitar kita atau lingkungan kita. Ricoeur juga menggabungkan elemen-elemen hermeneutika tersebut dalam analisis yang disebut analisis naratif. Kemudian hal yang keempat yaitu konflik dan identitas, di mana Ricoeur ini menggali konsep identitas melalui analisis konflik internal dalam diri seorang individu.
di mana dia berpikir bahwa konflik adalah bagian alami dari perkembangan identitas yang kemudian menjadi sumber pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana diri dan kehidupan seseorang itu. Kemudian yang kelima yaitu tentang etika dan keadilan. Paul Ricoeur juga ini memiliki minat yang besar dalam hal mengenai etika dan keadilan. Dia berusaha untuk memahami tentang bagaimana kita dapat mencapai keadilan dalam masyarakat yang kemudian melalui pemikiran etis yang mendalam. Nah, pemikiran Ricoeur yang telah memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam berbagai bidang, misalnya termasuk dalam bidang filsafat, bidang teologi, bidang sastra, dan juga dalam bidang-bidang ilmu sosial. Dia terkenal juga karena upayanya untuk menyatukan berbagai tradisi pemikiran dalam karya-karyanya yang kemudian membuat Paul Ricoeur ini menjadi salah satu filsuf terkemuka pada abad ke-20. Jadi, dari teori-teori yang dikemukakan oleh Paul Ricoeur, diambil kesimpulan bahwa dalam sebuah hermeneutika, di sini penafsir harus menempatkan setiap peristiwa dalam konteks yang semestinya, atau penafsir harus mampu memisahkan mana yang seharusnya masuk dalam cara pemahaman hermeneutika dan mana yang seharusnya disingkirkan dari konsep-konsep yang populer atau yang hanya khayalan saja. Kemudian di sini juga penafsir harus waspada terhadap berbagai macam prasangka atau pendewaan terhadap akal pikiran atau berbagai prasangka buruk. Nah, jadi di setiap teks ini pasti memiliki komponen-komponen atau struktur bahasa yang berbeda-beda, atau pada setiap teks yang ada itu pasti ada komponen-komponen yang berbeda-beda di dalamnya. Nah, oleh karena itu dalam upaya menginterpretasikan teks itu diperlukan proses hermeneutika yang berbeda-beda. Proses yang diberikan Paul Ricoeur itu ada beberapa, yaitu yang pertama yaitu di mana teks harus dibaca dengan kesungguhan, atau kita menggunakan simpatis imagination atau imajinasi yang penuh rasa simpati. Kemudian hal yang kedua yaitu dalam menafsirkan, penafsir harus terlibat dalam analisis struktural mengenai maksud penyajian teks struktural dan menentukan tanda-tanda atau yang terdapat di dalamnya sebelum dapat mengikat makna terdalam dan sebelum menentukan rujukan serta konteks dari tanda-tanda signifikan dalam teks. Kemudian barulah kemudian penafsir ini memberikan beberapa pengandaian atau hipotesis. Kemudian yang ketiga yaitu penafsir harus melihat bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan makna atau makna dalam sebuah teks itu dan gagasan dalam teks itu, termasuk bagaimana teks itu merupakan pengalaman tentang kenyataan non-bahasa. Jadi dalam penafsiran itu diperlukan fokus yang benar dan fokus pada teks yang akan ditafsir atau yang akan dicari tahu tentang maknanya itu. Nah, demikian teori-teori yang dikemukakan oleh Paul Ricoeur ini yang harus kita gunakan juga dalam kehidupan kita sehari-hari, terkhusus ketika kita dalam menggunakan metode itu untuk melakukan penafsiran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.